dari kami, Seksi Liturgi Paroki Santo Petrus Rasul Ranto Prapat. Salam sehat. Melalui video ini kami ingin mensosialisasikan salah satu fokus pastoral Paroki Santo Petrus Rasul Ranto Prapat, yakni katekese liturgi tentang sakramen tobat. Mari kita saksikan. Bro, kalian mau kemana sih? Kami mau mengaku dosa. Emang kalian tahu cara mengaku dosa? Enggak. Itu ada mereka di sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Kalian tahu nggak cara mengaku dosa? Enggak. Pengakuan dosanya sudah mulai belum? Belum. Sepertinya abang di sana tahu deh. Ayo ke sana yuk. Ayo. Selamat sore nih. Abang mau mengaku dosa dulu ya? Iya, saya mau mengaku dosa. Soalnya sudah dekat masa Paskah. Emang abang tahu cara mengaku dosa? Saya belum terlalu paham sih memang. Tapi di situ ada frater. Mungkin kita bisa bertanya sama frater. Oh iya bang. Oke, kalian tunggu di sini sebentar ya. Diam kalian ya. Frater lagi berdua. Hah bro, wah banyak banget nih. Selamat sore. Sore, Luar biasa semangat. Ya, jadi kami di sini semua mau mengaku dosa karena sudah dekat masa Paskah kan. Ya benar. Jadi kami belum tahu gimana caranya. Masih bingung gitu, Ter. Oh, hari gini kalian masih Katolik? Katolik kan? Iya, Frater. Wah luar biasa. Sakramen tobat. Kalian pernah dengar kata sakramen tobat? Sudah pernah, Ter? Sudah pernah sih ya. Nah, kalau kita mau mengaku dosa, tentu saja kita tidak terlepas dari bicara soal sakramen tobat ya. Itu kan sakramen tobat. Jadi yang kita mengaku itu kan dosa-dosa kita. Jadi setiap orang, termasuk saya dan kalian semua kita adalah orang-orang berdosa. Ketika kita mau mengaku dosa, berarti kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan akan diampuni oleh Tuhan melalui sakramen tobat. Jadi kalau teman-teman mau mengaku dosa, itu mengaku dosanya tentu datang dengan sikap rendah hati, sikap kejujuran, sikap tulus. Karena nanti kalian itu kan mengaku dosa dengan Tuhan. Nah, semua apa yang kita lakukan, misalnya pada hari Minggu kita melalaikan undangan Tuhan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, itu juga dosa. Bullying ya, apalagi menghujat Allah ya. Kita pergi ke gereja hari Minggu dengan alasan bahwa kita menyangkal itu bukan tubuh Kristus, saudara Kristus, itu hanya roti saja atau anggur saja. Itu dosa. Jadi sakramen tobat itu sakramen di mana Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menunggu kita datang kepadanya dan Dia mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Ya. Seperti itulah ya. Ada pertanyaan lain? Bagi umat beriman, dosa tidak hanya menyangkut sebagai seorang pribadi, tapi juga menyangkut gereja secara keseluruhan. Hah? Begitu ya, Frater? Ketika kita dibaptis, kita menjadi warga gereja. Kita menjadi anak-anak Allah. Ibaratnya kita ini satu tubuh, satu anggota dengan gereja. Jadi ketika salah satu anggota gereja itu terluka karena dosa, jadi semua anggota gereja atau tubuh gereja itu merasa terluka. Oh, Frater, berarti kita harus menerima sakramen tobat ya? Ya, betul sekali. Karena itulah kita butuh sakramen tobat untuk memperbarui relasi kita dengan Tuhan. Lalu, Frater, bagaimana dengan kita yang bahwasanya sudah berdamai dengan Allah melalui penebusan Yesus Kristus di salib? Penebusan Yesus sudah terjadi, hanya saja perlu keterbukaan kita dari manusia yang berdosa ya. Nah,
karena itu sakramen tobat itu merupakan suatu bentuk keterbukaan kita untuk menanggapi undangan Allah. Bukankah pembaptisan sudah merebut kita dari kuasa dosa? Pembaptisan memang merebut kita dari dosa. Akan tetapi di dalam diri kita itu ada yang namanya kecenderungan. Jadi dengan kecenderungan kita itu kita acap kali jatuh bangun ke dalam dosa. Nah dengan adanya pertobatan semua itu diperbaharui agar hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Ngomong-ngomong frater, siapa pemberi sakramen tobat? Pada arti yang paling dasar, yang memberi sakramen tobat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Akan tetapi, Yesus sendiri sudah memberi wewenang atau kuasa atau tugas kepada para imam, para uskup untuk menjalankan tugas itu. Jadi, saat Yesus menetapkan sakramen pengakuan dosa pada hari Paskah terhadap para rasul, dia mengatakan demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi imam dengan rahmat imamatnya mampu menjalankan tugas itu. Mengapa kita harus mengaku dosa kepada para imam? Bukankah kita bisa langsung mengaku dosa kepada Tuhan? Mengapa kita mengaku dosa kepada para imam? Ada 3 alasan. Yang pertama, kita mengaku dosa kepada Tuhan, tidak kepada imam. Hanya saja kita mengaku dosa kepada Tuhan melalui imam. Yang kedua, ketika orang mengaku dosa face to face, 4 mata, di situ dia menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan ketimbang ketika dia mengaku dosa dari kamarnya masing-masing. Siapa yang tahu? Tidak ada tuntutan yang paling mendasar di situ ya. Sementara yang ketiga, alasannya lebih alasan gerejawi. Kita mengaku dosa kepada para imam, kita tahu bahwa para imam adalah pemimpin umat Allah ya dalam gereja. Jadi mengaku dosa kepada para imam itu sebagai suatu bentuk permohonan maaf atas apa yang kita buat, di mana kita sebagai anggota gereja, anggota satu tubuh gereja. Lalu, apa itu penitensi, frater? Penitensi adalah tindakan membuat pemulihan atau silih untuk kesalahan yang telah dilakukan. Penitensi tidak boleh hanya berupa angan-angan saja, tetapi mesti diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, contoh yang paling konkret adalah kisah Zakheus, pemungut cukai. Zakheus sendiri setelah berjumpa dengan Yesus, dia berjanji untuk memperbarui hidupnya, yaitu mengembalikan 4 kali lipat apa yang diperas dari orang-orang ya. Lantas, apa yang harus kita perbuat setelah kita menerima sakramen tobat, frater? Sesal, niat, dan pengampunan. Sesal adalah sikap manusia yang lahir dari kesadaran akan dosa dan keterbukaan kepada rahmat pengampunan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sesal adalah kesedihan jiwa dan kejijikan terhadap dosa yang telah dilakukan. Maka setelah kita menerima sakramen tobat, penyesalan itu tidak hanya berhenti pada penyesalan, tetapi juga ada usaha kita satu langkah ke depan, kira-kira mau buat apa, saya jadi orang baik seperti apa. Umat Allah yang terkasih, setelah berbincang-bincang untuk mendalami tentang sakramen tobat dengan frater, beberapa kelompok anak muda ini akan mengaku dosa. Hendaknya sebelum mengaku dosa, diperlukan yang pertama berdoa. Berdoa kepada Allah Roh Kudus untuk memohon pertolongannya, supaya kita dapat mengingat semua kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan, baik di rumah, terhadap anggota keluarga, di tempat kerja, di sekolah terhadap guru, teman, atau dimanapun terhadap siapapun. Berdoalah, mohon agar dapat menyesali segala dosa dengan baik. Yang kedua, memeriksa, menyadari,
dan mengingat-ingat dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, menyesali segala kesalahan dan dosa kita. Jika sudah siap dengan 3 hal ini, ayo mari kita mengaku dosa ke ruang pengakuan. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Pastor, saya ingin mengaku dosa. Berkatilah saya orang berdosa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, ini adalah pengakuan saya yang pertama. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh. Tuhan kita selalu mengampuni kita karena Dia mencintai kita tanpa batas. Semoga dengan bantuan Tuhan kamu selalu berbuat baik kepada siapapun. Kamu tahu doa tobat? Tahu, Silakan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah. Tuhan telah mengampuni dosa saudara. Pulanglah dalam damai. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Kami dari Paroki Santo Petrus Rasul Rantau Prapat mengundang Anda sekalian untuk mendekati sakramen rekonsiliasi menjelang Paskah. Pastor Paroki, Pastor Nati dan saya menunggu Anda sekalian di sini di paroki kita. Ayo, jangan takut. Terima kasih.